produksi lainnya dari sektor ekonomi menghasilkan produk sampingan yang tidak diduga sebelumnya di samping produk utamanya sendiri. Beberapa produk yang tidak diduga ini mendatangkan keuntungan sedangkan yang lainnya mendatangkan kerugian dan tidak diinginkan. Sebagai contoh, dengan adanya transportasi terjadi perluasan tentang pemasaran barang yang dibeli oleh penduduk untuk dikonsumsi serta menaikkan tingkat dan standar kehidupan. Tetapi di samping itu juga menimbulkan dampak sampingan yang tidak dikehendaki seperti kecelakaan, polusi udara oleh kendaraan, kebisingan dan lain sebagainya. Dampak terhadap lingkungan. Kebisingan adalah suatu yang tidak dikehendaki. Sebagian suara dari sistem transportasi tidak dikehendaki, terutama sangat mengganggu manusia atau makhluk hidup lainnya. Akan tetapi dalam beberapa keadaan kebisingan ini diperlukan seperti suara bel atau suara lonceng kereta api saat melintas jalan raya yang berguna untuk memperingatkan pemakai jalan. Walaupun demikian, pengecualian ini adalah situasi khusus, dan pada umumnya kebisingan yang ditimbulkan oleh sistem transportasi yang tidak diinginkan. Tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh suatu sarana transportasi dalam lingkungan suatu kegiatan yang sensitif terhadap kebisingan dapat diestimasi. Dalam kasus jalan raya, berbagai persamaan telah dibuat untuk memperkirakan tingkat kebisingan pada berbagai jarak dan jalan raya. Tingkat kebisingan ini tergantung pada volume lalu lintas dan percampuran kendaraan, terutama persentase truk. Kebisingan yang ditimbulkan oleh lalu lintas jalan pada kecepatan yang kira-kira konstan dengan volume yang sedemikian rupa, sehingga selalu terjadi arus lalu lintas yang menerus lewat persamaan berikut. Galloway DKK 1969 T sama dengan 10 log 10 Q 10 log D plus 20 log U plus 20 di mana T sama dengan tingkat kebisingan rata pada penerima yang berjarak D dari sumber jarak D. D sama dengan jarak antara penerima dan lajur hayal pada pertengahan lajur lalu lintas. Q sama dengan volume lalu lintas. Ken per jam U sama dengan kecepatan lalu lintas rata-rata. Mil per jam T sama dengan 65 sampai 10 log D. Apabila vol 20 sampai 30 mil per jam. Persamaan ini berlaku untuk volume di atas 1000 kendaraan per jam. Diasumsikan bahwa tidak terdapat gangguan atau hambatan, seperti bangunan atau dinding tinggi, di antara jalan dan titik kebisingan, kecuali beberapa pohon dan semak-semak. Lokasi dari laju hayalan didasarkan pada perkiraan lokasi dari sumber kebisingan dalam satu garis yang akan menghasilkan karakteristik kebisingan yang sama seperti dari banyak lajur lalu lintas. Apabila hanya terdapat satu lajur, maka lajur hayal terletak di antara garis tengah dari lajur terdekat dari garis lajur terjauh. Jarak antara garis tengah dan lajur terdekat pada garis pusat lajur hayal merupakan akar pangkat 2 dari jarak antara garis tengah lajur terdekat dan garis tengah lajur yang terjauh. Sebagai contoh, pada jalan bebas hambatan di mana jarak antara garis tengah dari dua lajur bagian terluar adalah 96 feet, jarak dari garis tengah lajur yang terdekat ke lajur khayal adalah 9,8 feet. Jadi apabila penerima berada pada jarak 100 feet dari garis tengah lajur terdekat, maka jarak D pada persamaan di atas adalah sebesar 109,8 feet. Polusi udara atmosfer adalah semacam sabuk yang menjaga bumi. Sebagian besar sabuk biru berisi atmosfer berfungsi sebagai tempat di mana gas buang yang dihasilkan akibat aktivitas manusia atau transportasi didaur ulang, diolah oleh tumbuh-tumbuhan menjadi yang dihirup oleh manusia. Fungsi atmosfer antara lain sebagai 1. Sumber bahan baku gas, nitrogen, oksigen, uap, air, dan lain-lain bagi pendukung berbagai kegiatan manusia dan makhluk hidup. 2. Tempat penyerapan dan pendaur ulangan sisa kegiatan manusia. 3.
pelindung dari pancaran sinar matahari. Besaran pencemaran atmosfer makin meningkat sejalan dengan makin berkembangnya kegiatan di sektor energi. Penyumbang utama pencemaran sektor energi baik konversi maupun konsumsi adalah transportasi, industri, rumah tangga. Sumbangan sektor transportasi dalam pencemaran atmosfer. Penyumbang pencemaran udara terbesar di daerah perkotaan, terutama di daerah padat kendaraan. B. Sumbangan pencemaran berupa 1. Hampir 100% PEB timbal, yaitu suatu zat yang sangat toksik yang dapat mematikan manusia. Pukul 2,42% dari partikel tersuspensi, SPM. 3. 89% dari hidrokarbon, HC. 4. 64% dari nitrogen oksida, NOx. 5. Hampir seluruh karbon monoksida, CO. C. Pertumbuhan sektor transportasi 6-8% per tahun yang diikuti oleh peningkatan konsumsi energi secara drastis. World Bank, 1993. D. Pertambahan tingkat emisi akibat sektor transportasi